Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernova Rifki Ucaksono, tanggal BM 06.2020.1.07337. Saya akan jelaskan tentang partikum modul 7 dan modul 8. Yang pertama, sebutkan dan jelaskan algoritma penjadwalan. Ini sudah saya siapkan. Pada modul 7 manajemen proses penjadwalan, yaitu yang pertama yaitu FCVS, First Come First Served. Algoritma ini merupakan algoritma penjadwalan yang paling sederhana yang menggunakan CPU. Dalam menggunakan algoritma ini, setiap proses yang berada pada status ready dimasukkan dalam FIFO QU atau antrian dengan prinsip first in first out sesuai dengan waktu kedatangannya. Proses yang tiba terlebih dahulu yang akan dieksekusi. Yang kedua yaitu shortest job first scheduling atau singkat SJF. Algoritma shortest job first scheduling atau singkat SJF ini memungkinkan setiap proses yang memiliki burst time atau waktu pengerjaannya terkecil yang akan dikerjakan terlebih dahulu. Hal ini mengakibatkan waiting time yang pendek untuk setiap proses dan otomatis waiting time rata-ratanya juga menjadi pendek pula. Sehingga dapat dikatakan bahwa algoritma ini adalah algoritma yang optimal. Algoritma ACF ini memiliki dua jenis, ada yang non-primitif, ada yang primitif. Kalau yang non-primitif itu CPU tidak memperbolehkan proses yang ada di ready QU untuk menggeser proses yang sedang dieksekusi oleh CPU meskipun proses yang baru tersebut mempunyai burst time yang lebih kecil. Nah, kalau yang primitif itu jika ada proses yang sedang dieksekusi oleh CPU dan terdapat proses di ready QU dengan burst time yang lebih kecil daripada proses yang sedang dieksekusi tersebut, maka proses yang dieksekusi oleh CPU akan dilakukan oleh proses yang berada di ready QU tersebut. Primitive HF sering disebut juga shortest remaining time first scheduling. Selanjutnya adalah priority scheduling, merupakan algoritma penjadwalan yang mendahulukan proses yang memiliki prioritas tertinggi. Setiap proses memiliki prioritasnya masing-masing. Selanjutnya adalah round robin, itu salah satu algoritma penjadwalan yang menggilir proses secara berurutan. Dalam algoritma ini, setiap proses akan mendapatkan waktu dari CPU yang kita sebut dengan time quantum. Time quantum adalah suatu satuan waktu. Setelah multi-level QU, yaitu didasar dari algoritma ini berdasarkan pada sistem prioritas proses. Prinsipnya, jika setiap proses dapat dikelompokkan berdasarkan prioritasnya, maka akan didapati QU. Hal ini dapat dilihat bahwa seolah-olah algoritma dengan prioritas yang dasar membentuk suatu QU berdasarkan prioritas proses, di mana setiap QU akan berjalan dengan algoritma FCVS, dan dapat diketahui bahwa algoritma FCVS memiliki banyak kelemahan. Dan oleh karena itu, maka dalam prakteknya algoritma multi-level QU memungkinkan adanya penahapan algoritma internal dan masing-masing sub antriannya untuk meningkatkan kinerjanya, di mana setiap sub antrian bisa memiliki algoritma internal yang berbeda. Lalu yang terakhir yaitu multi-level feedback QU. Algoritma ini mirip sekali dengan algoritma multi-level QU. Perbedaannya ialah algoritma ini mengizinkan proses untuk pindah antrian. Jika suatu proses menyita CPU terlalu lama, maka proses itu akan pindahkan ke antrian yang lebih rendah. Hal ini akan menguntungkan proses interaksi karena proses ini hanya memakai waktu CPU yang sedikit. Demikian pula dengan proses yang menunggu terlalu lama. Proses ini akan dinaikkan tingkatannya. Biasanya prioritas tertinggi diberikan pada proses dengan CPU burst terkecil. Dengan begitu CPU akan
utilisasi penuh dan perangkat input-output dapat terus sibuk. Semakin rendah tingkatannya, panjang CPU burst proses juga semakin besar. Tuh. Selanjutnya itu buat 5 proses penjadwalan dengan tentukan tidak boleh sama dengan lainnya. Yaitu saya sudah membuat itu yang pertama. Kita ketikkan dulu masuk ke terminalnya. Besarkan, coba lihat ya. Kode sini itu adalah mantap E, jadi ini mantap min E. Nah, saya sudah membuatnya, jadi saya akan jelaskan. Jadi sini tuh ada bintang ya, di bawah itu ada bintang 5 yang saya tahu. Itu bintang pertama itu menit, yang kedua itu jam, yang ketiga itu per hari ya kan, dan keempat ya, 4 itu masalah bulan, ini minggu. Untuk ini saya pakainya cuma menit saja, yaitu satu untuk secepat. Misalnya menit pertama itu masukkan perintah, misalnya mkdir, perintah seperti ini, lalu matematika. Yang pertama itu bisa berjalan dengan cepat, tidak lama. Betul. Lalu coba lagi dengan perintah dengan selanjutnya, itu yang baris kedua ini memakai menit kedua, 2 menit, memakai 2 menit. Nah, perintah touch itu dengan aljabar teks. Lalu yang baris ketiga memakai 3 menit, itu move, yaitu pindah. Jadi ke aljabar teks, pindah ke matematika. Lalu yang baris keempat juga 3 menit, atau mengcopy matematika di aljabar teks tersebut ke luaran. Jadi aljabar teks dan matematika folder itu akan keluar menjadi file yang di luar home itu. Yang baris terakhir kelima itu memakai 2 menit, yaitu memakai rm, itu menghapus aljabar teks. Nah, menghapus aljabar teks, jadi menghapus gitu, yang di luar dihapus selama 2 menit. Jadi 2 menit itu 1 menit. 1 menit ini dijalankan. Jika sudah, jalan lagi ke 2 menit. Setelah sudah muncul 3 menit kemudian, sudah muncul 3 menit kemudian, sudah muncul 2 menit kemudian akan menghapus aljabar teks tersebut. Begitu. Sudah, Ctrl X. Oke. No modification map. Lalu selanjutnya Ctrl Tab L untuk melihat ya. Ini L. Ya, untuk lihatnya untuk berjalan apa itu di sini di home. Jangan ketika lagi di apa namanya, di sini apa namanya, matematika aljabar teks ya kan, tuh muncul lagi. Ini matematika muncul di aljabar teks, muncul nanti misalnya masuk matematika lagi aljabar teks seperti ini muncul ya kan, nanti muncul nanti
Ini tutupan nih ya. Oh, nggak ada. Dia sudah kehapus duluan berarti. Karena nih saya remove masih berjalan terus. Nah, ini jangan terus. Kita lanjut ya. Kalau mau remove itu pakai kontak R. Ini min R. Nanti saya enter, nanti semuanya kehapus semua. Apa namanya, kontak mic-nya katanya kehapus semua, dibuat lagi gitu. Saya clear aja. Nah, untuk soal selanjutnya tadi ya, ini sama. Sebentar. Untuk soal selanjutnya yaitu buat script shell yang berfungsi membackup sebuah file, kemudian beri penjadwalan cron job dengan TPM saya itu kan 07.337, jadi saya memilih script jalankan setiap hari Selasa pada pukul 5, 8, dan 20. Itu menandakan jam ya, menandakan jam. Lalu saya beralih ke 8. Saya ke ini lagi. Yang pertama adalah kita akan masuk ke root dulu. Rootnya kita pakai sudo main i. Oke, kita sudah masuk ke rootnya. Kita editor nano ya kan, saya memakai namanya Caksono SH, itu memakai ini nano yaitu Wicaksono SH ya kan, .sh. Enter lagi, kok ada source-nya, ada. Sebentar, mungkin kehapus di sini. Itu di sini ya. Jadi itu sebentar, saya ulang lagi. Pakai nano slash home slash nah, ini yang benar ya kan. Lalu kita buat di ini adalah pagar i /bin/sh program backup, ini crdr, ini pada sains, lalu destinasinya udah download, itu filenya ug date seperti ini, balas persen min y persen min d kurung lagi min dolar to date plus persen kurangi t, itu .tgz. Untuk zipnya seperti ini. Tar itu create atau zip file atau seperti ini. Kita X lagi, langsung kita menuju
ini sudo select editor, nah kita pilih dua mana bernama nano Asius, lalu Anacron tab E ya kan, lagi nah, ini saya sudah buat yaitu 0 benar kan ya, muridnya 0 ya kan, langsung yang 580 adalah jam, kalau ini adalah kosongi karena adalah bis jam, hari, bulan, ini minggunya, minggu tuh 1 sampai 7 2. Untuk SH ini kita masuk ke tekston SH, kita ini lagi kita sudah selepas itu kita Ctrl L untuk melihatnya. Jadi nanti di waktu nanti di Selasa jam 5, 8, dan 20 akan muncul tadi apa namanya, file sound asset tadi di download ya, di sini akan muncul di hari Selasa. Di sini mungkin hilang karena waktunya kan 5, 8, 20 kan di hari Selasa. Oke, kita clear, kita exit. Oke, itu saja dari saya. Jika ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.